Kabar baik ya, Izan. Seminggu kemarin ada jalan-jalan, ada kegiatan mungkin, Izan. Ulangan doang sih. Ulangan doang. Udah beres belum? Belum. Terakhir besok. Terakhir besok. Oke. Ya, oke, 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 oke. Tadi berarti ulangan tentang apa? Tadi ulangan tentang Hmm, ini, tentang olahraga-olahraga doang. olahraga. Oh, ulangan tentang olahraga. Praktek berarti. Iya, kan emang lagi ulangan praktek. Oh iya. Izan tuh kelas berapa ya? Kadang lupa. Kelas 10. 10 tapi ada ujian praktek juga. Iya. Oh, baru tahu. Oke, sip. Kalau gitu, kita masuk aja ya, Izan. Jadi, kemarin kita udah beres untuk game gunting kertas batu. Ya, dan sekarang kita akan masuk ke dalam modul 4. Di sini akan mulai ya, kelas semi senior ya. Kan udah junior-junior nih yang kita pelajarin. Sekarang kita masuk ke semi senior di mana kita akan belajar daftar dan tato. Ya, jadi ketika kita pengen ngebikin sebuah program, ya misal kita tuh pengen apa bikin question and answers gitu. Jadi misal nanti kita dapetin dulu angka acak ya dari 1 sampai 100. Kalau dia satu, pertanyaannya apa? Nanti kita suruh di input dan nanti kita tinggal print aja gitu ya. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya kita harus ngebikin 100 if ya, which is not efficient atau this code is inefficient ya. Makanya perlu kita apa? Yang namanya struktur data. Jadi biar nanti codingannya nggak terlalu panjang, kita bikin compact yang namanya struktur data. Ya, struktur data itu apa? Jadi dia punya pasangan-pasangan ya. Dia kayak string lagi. Kalau string itu kan kemarin halo, dia punya pasangan indeks urutannya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sekarang nggak cuma huruf doang, nggak cuma angka doang, tapi dia bisa macam-macam. Namanya adalah daftar ya. Daftar itu biasanya kita sebut dengan list ya. Jadi list ini apa sih? List ini struktur untuk menyimpan berbagai jenis data. Jadi nanti kamu bikin kurung siku, ya. Iya. Setiap nilai kamu pisahin pakai koma, dan setiap nilai ada urutannya. Jadi pas kamu pengen panggil urutan ke 0, ya udah 181. Karena mulai dari urutan 0, gitu ya. Nah, apa aja yang bisa kita lakuin di dalam list? Banyak pol, ya. Ini banyak pol. List ini macam-macam ya kegunaannya. Jadi kamu bisa dan biasanya ini yang digunakan kalau udah berhubungan sama user ya. Contoh kita mau ngebikin daftar hadir gitu ya. Ada Kim, ada Lee, ada John. Nanti dia dalam satu list. Caranya berarti gimana? Bikin listnya dulu, lalu kita suruh masukin data pakai append ya, partisipan listnya, lalu kita print seluruh list. Jadi Hmm. kamu suruh bikin list dulu, input, lihat ya, plural, singular. Tinggal looping, selama yang di input bukan nol, nanti akan di-append ke dalam list. Ya, yang singular ya, yang di input ya. Lalu kita suruh input lagi. Ya, habis itu print deh listnya. Nah, ini cara pertama. Append dan bikin list. Ya, misal kamu pengen ngebikin eh, apa? Sekarang itu daftar yang udah ada. Jadi kita pengen nambahin daftar baru. Ya, misal udah ada daftar moderator, nanti kita cek nih ada nggak sih Johnson di dalam listnya. Kalau misalnya ada, dia nggak usah ditambahin lagi. Ya, berarti nanti kamu bikin dulu list yang udah ada datanya, terus suruh input, dan di looping. Yang di inputnya bukan nol, nanti kita cek nih, udah ada belum sih yang baru di inputnya di dalam daftar hadir. Kalau udah ada, telah direkam, tapi kalau belum ada kita tambahin ke dalam list. Ya,
Habis itu kita suruh input lagi dan urutin pakai sort. Oke. Nah, itu untuk yang mengurutkan ya, ada sort, terus nanti bisa juga ngecek pakai int. Sekarang kamu mau ngebikin nilai rata-rata sama nilai maksimum. Misal dari semua ini, oh rata-ratanya segini, maksimumnya 263. Caranya berarti kamu tinggal looping Izan ya, for hash in hasil. Tinggal pakai line hasil aja. Jadi kan kemarin tuh kita udah tahu ya, untuk rata-rata jumlahin bagi ada berapa bilangannya Iya. ya. Simpan dalam average result sama max result counternya. Kita tinggal bikin aja average result ditambahin yang di looping ya. Nih, jadi loopingnya itu for result in result, artinya satu-satu. Nanti looping pertama Hmm. 225 gitu. Looping kedua 220 ya. Ntar semua ditambahin, dicek nilai maksimumnya, lalu untuk rata-rata hasil tambah semua bagi panjang dari listnya ya gitu. Nah ini yang contoh kedua. Dari sini ada pertanyaan dulu, coba dilihat dulu ya. em, Ada pertanyaan dulu? nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, sekarang kamu bakal ngebikin sebuah program di mana dia bakal ngitung berapa nih yang lebih dari 200. Jadi nanti kalau ini 220, 221, 185, cuma dua doang nih yang lebih dari 200. Berarti kita bikin counter lagi ya. Nanti kita looping yang di input dan kalau lebih dari 200, counternya bertambah satu. Habis itu kita append ya ke dalam listnya yang lebih dari apa yang di inputnya ya gitu. Habis itu terakhir kita suruh input lagi deh. Jadi nanti tahu nih kalau misal kan ke pertama kita suruh input dulu 220 tidak sama dengan 0, true atau false? Eh, true. True, makanya loopingnya jalan ya. 220 lebih besar dari 200, true atau false? True. True, makanya ini jalan lagi. Jadi dia nambah satu ya. Karena dia ada dua ya udah jadi dua ya gitu. Nah, ini udah bener nih ya, tapi kita harus masukin satu-satu. Misal kamu pengen masukinnya sekaligus, jadi cuma dipisah pakai spasi. Namanya split. Split ngebikin yang spasi ini jadi sebuah list. Ya, Hmm. jadi kamu tinggal suruh masukin, terus split, kita looping. Nah, kita rubah ke int ya, sama aja nanti hasilnya. Ya, yang beda cuma awal input doang. Ya. Nah, jadi apa sih kesimpulannya string dan list? Kalau string ya dia bisa menjumlahkan, mengalihkan, sama ya. String list hampir sama, yang beda divide. List nggak bisa, ya. Nah, terus yang bisa list juga apa? Menambahkan elemen pakai append, sama menghapus pakai remove, ya. Kalau string bisanya replace, gitu. Ada pertanyaan dulu, Iza? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang giliran Izan yang share screen ya. Coba share screen dulu. Hmm, dibuka kursus. Bukan, kembali aja ya. Close. Kita buka kursus ke nomor satu. Ini jawabannya ada 4. Coba dipilih dulu. Masih lagi. Isi loading ya.
Kayaknya udah kelamaan. Ini di reload aja. Bisa. Oh, ini udah. Ah, ini udah. Empat ya jawabannya. Betul. Hmm. Betul juga. Dua lagi. Betul, karena mulainya dari nol ya. Iya. Yes, oke. Ini kita pasang-pasangkan ya. Eh, nanti nomor Oh, tinggi. belum. Ketik dulu. Ini lanjutannya. Kenapa? Oh, itu geser ke kanan, geser. Nah, Enggak. Ini gimana cara gesernya? kamu kontrol minus aja, Izan. Command minus. Layarnya ini kayaknya ngezoom banget. Coba kamu command minus dulu atau di zoom out. Gimana? Kamu klik gini, titik tiga aja. Tahu nggak yang kemarin di keyboard? Nah, ini ya. Ini Nah, terus kamu refresh paling ya. sama aja. Coba refresh dulu. Ngaruh nggak? Hah? Refresh. Oh, sama aja ya. Sama aja. Dia harusnya bisa digeser sih, Izan. Coba kamu ketik dulu deh. Gimana cara gesernya? Itu kayaknya tanda petik dulu deh, Izan. Tanda petik. Nah, baru kurung siku. Oh, Sip. Nah, enter ya.
Nah, ini kita pasangkan lingkaran kiri ke lingkaran kanan ya. Hmm. Ya, eh, untuk panjang itu len ya. Ya, untuk dapetin Oh, ini item. berarti. Ini disilang dulu, pasangin dulu. Nah, ini. Nah, untuk dapetin item daftar berarti pakai ini kurung siku ya. Sama kayak Oh, ya. string. Tadi nambahin pakai append, betul. Mengurutkan bahasa Inggrisnya. Oh, Hmm. yes, betul. Oke, mantap. Boleh checklist. Nah, lanjut nomor 4. Coba baca dulu. Sudah dibaca? Ya. Berarti kita pengen mengurutkan dulu. Izan. Nah, di baris 3, kamu bikin users. Depannya ya, kalau pengen pakai sort, variabelnya dulu. Users. U-nya Hmm. kecil ya. Users.sort. Titik. Hapus spasinya dot sort. Nah, terus kalau misalnya pengen tahu panjangnya, ada berapa students, berarti pakai Pakai apa ya? len tadi. Yang panjang ya. Buat tahu panjangnya berarti pakai Lem. len. Yes, len users. Bentar. Len users. Variabelnya. Sip, boleh kamu checklist. Gimana tuh? Nah, coba dilihat dulu codingannya, ada pertanyaan nggak? Hmm. Ini apa ini yang I sama dengan satu? I sama dengan satu ini counter yang kemarin looping. Jadi buat dapetin kan dia mulai dari satu. Oke, looping pertama nilainya satu. Satu. Ntar Oh, looping kedua nilainya dua. Jadi angka ini adalah I. Ya, ada lagi? oh berarti ini setiap ini ditambah satu gitu ya? Setiap looping ditambahin satu. Cara Baca dulu. Udah dibaca. udah. Jadi kita pengen mencari, bikin kayak search engine ya. Kalau misalnya ada CSGO di dalam listnya, dia akan dapat permintaan ditemukan. Tapi kalau nggak ada, tidak ada. Ya, berarti pakai if. If
if searching in games, spasi, spasi dulu Hah? ini ya. Titik dua, kita print ini. Nah, kalau else, printnya yang gini ya. Berarti habis ini else ya. Yes, itu else, titik dua. Udah. Sip, udah bentar. Coba kamu checklist ya. Nah, oke, ada pertanyaan dulu. Hmm, Coba dilihat dulu codingannya. Nggak ada? nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita mulai aja ke bagian kedua ya. Kita akan coba share screen. Nah, jadi bagian kedua itu kita akan belajar yang namanya daftar lanjutan. Ya, daftar lanjutan ini gimana maksudnya? Jadi sama seperti string, kamu bisa ngambil nggak cuma satu indeks, tapi bisa beberapa indeks. Ya, berarti dari 0 sampai 2. Duanya nggak inklusif ya. Berarti 0, 1 doang. Ya, duanya nggak termasuk. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita pengen apa menggabungkan gitu ya, menggabungkan yang terpisah. Asik. Jadi caranya kita bisa bikin, ini kan list itu elemen-elemennya terpisah ya. Kita bisa Ya. gabungin pakai join. Namanya intuitif ya, join gitu. Ya join gabung. Jadi kalau kamu pengen ngejoinin semua yang ada di dalam list, tentuin dulu apa yang pengen jadi penghubungnya. Kalau penghubungnya white space, ya udah jadi spasi. Tapi kalau tanda panah, setiap elemen list dipisah tanda panah. Ya, itu gunanya Oh, join. jadi tiap join itu kayak ada buat pembatasnya gitu ya. Mm-mm. Nah, tapi yang perlu diingat semuanya harus dalam bentuk string, gak bisa angka. Ya, nah misal kita pengen ngebikin apa ini? Oh, kita pengen ngebikin yang string jadi angka. Gimana caranya? Sekaligus. Caranya ya bisa kita looping ya. For I in range, range, len dari score. Tapi ini harus satu-satu. Cara lainnya namanya map ya. Jadi kalau map itu mapping. Kamu akan menerapkan satu fungsi untuk semua elemen. Ya, contohnya gimana? Kalau kamu map, terus pakai fungsi int untuk list score, nanti semua nih ya, yang asalnya string dalam list, kita rubah ya, kita mapping jadi int. Ya udah, kita setting lagi jadi list, dia yang dalam string berubah jadi angka dan di set lagi jadi list. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak dari sini, list map? Hmm, nggak ada. Nggak ada ya. Nah, bagian kedua, nanti kalau kamu pengen apa, nge-update ya udah bisa ya. Skor urutan ke 0, 100, yang asalnya 34, dia rubah berarti jadi 100.
karena baru kita update ya, pakai urutan indeksnya. Nah, itu tentang list. Sekarang kita masuk ke dalam namanya tuple ya. Tuple ini nggak bisa dirubah Atau dan nggak berurutan juga. Di sini tuple itu angkanya sepertinya pakai kurung biasa gitu. Nanti yang perlu dilihat kalau kamu update nih ya, urutan ke 0 jadi 100 nggak bisa karena nggak bisa dirubah ya gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? nggak ada. Nggak ada ya? Kalau nggak ada silakan izin share screen lagi ya. Yes, tidak dapat diubah ya. Betul. Yang ini, sorry sorry yang ketiga ya. Eh, yang Heeh. ini. Sama sih sebenarnya satu satu tiga, tapi pakai yang tiga ya. Lanjut, gimana cara bikin tuple? Ada tiga ya, cuma satu doang yang salah, karena itu buat list. Oke, checklist. Pakai apa tadi untuk memisahkan yang ada di dalam list? Nih, Hmm, menggabungkan item daftar menjadi satu baris. Oke, join. join. Nah, ini yang satu Oh, lagi. Jadi semua, list. yes, map untuk Oh, map. ini ya, fungsi tertentu semua ke dalam elemen list. Sip, boleh Hmm, checklist. Sip.
Oke, udah dibaca? Udah. Udah. Jadi kita pengen melihat ya, performanya itu seperti apa. Oh, nilainya naik terus. Ya udah stabil. Tapi kalau misalnya ada yang turun gitu ya, di sini misalnya jadi 2 dan ini 1. Ya udah, berarti nanti kinerja tidak stabil. Nah, apa yang perlu dibuat dulu? Berarti kita sekaligus aja ya, desain. Jadi nanti kamu bikin seperti ini. Dia di input, lalu kita split, tapi kita rubah juga ke INT dan dibikin lagi jadi list. Ya, jadi panjang tapi dalam satu baris. Kelebihan satu. Nah, terus tinggal kita print ya. Coba kamu print, mengatur analisis, dan panggil variabel marks. Print, nah, mengatur analisis. Ini yang kayak di gambar. Baru nanti variabel marksnya. Oh, Hmm, berarti ini dulu. yes, kayak gitu. Terus, Terus kita buka apa panggil variabel marks, koma marks. Nah, sip. ya. Terus yang perlu apa Izan lihat, jadi gimana nih cara ngedeteksinya? Karena dia dalam list, kita bisa pakai yang namanya urutan dalam listnya. Ya, nah, Izan siap-siap seperti ini. Ya, jadi kita pertama bikin dulu mungkin variabel growth ya. Growth sama dengan 1. Apa? Growth, growth sama dengan 1. Jadi ini ngasih tahu, oh nilainya stabil. Growth, pertumbuhan. Gimana? Growth. Ini. Growth. Ini growth ya. WTH. Nah, lalu tinggal di looping deh. Ya, kita looping selama panjangnya belum habis. Ya, kita akan bikin ya. Nih, kalau nilai yang sesudahnya itu lebih kecil daripada nilai sekarang, berarti growth-nya -1. Ya, alias gak ada pertumbuhan. Gitu.
Spasinya Izan, spasinya hapus ya. Yang mana? Yang ini sejajar sama for. Iya. Eh, Dan ini growth ya, typo. bentar, bentar. Ini sejajar sama apa? Sejajar sama for. Nah, Eh, eh, titik dua ya, terus kasih spasi. oh, eh, Dikasih spasi Izan, jangan lupa baris 8. Sip. oh, L-nya sama juga di sini juga ya. Iya, Elsa sejajar sama if. Itu masih ada spasinya, Izan. Dah. Sip, boleh di checklist. Angka, tapi nggak angka terus dipakai spasi ya. Terus satu gitu. Eh, Oh, itu len. apanya yang Iya. salah? Coba. Len, bukan ini. Coba Hmm. checklist. Oke. Hmm. Ini karena nggak ada spasi, jadi ya udah langsung jadi satu ya. Nah, dari kamu ada pertanyaan dulu nggak yang tadi? Eh, nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, kamu bisa lanjut ya. Nomor 6 yang terakhir. Baca dulu. Jadi kita mau ngeprint daftar siswa, terus nanti masukin siswa baru. Ya, oke. Berarti itu baris satu hapus saja tanda pagarnya. Nanti kamu update seperti ini. Fungsi print students-nya. Ya, hapus saja tanda pagarnya. Print students-nya pakaiin my students ya. Hmm. Nah, baru titik dua.
Oh, di sini. Kasih tanda petik Izan, baris duanya. Oh ini ya. Bentar. Tadi yang mana sih? Itu yang I-nya dulu, I sama dengan satu dulu, baru for-nya ya. I tambah sama dengan satu ya. Ini I, bukan satu. I plus sama dengan satu. Gabus. Bentar. Nah, Sama dengan I tambah, tambah sama dengan satu gini. yang ini hapus ya ini ya. Terus kamu bikin di baris 12 berarti seperti ini ya. Cara Oke. menambahkan gimana? Baris 12. Oh, pertama kita suruh input dulu. Jadi student sama dengan input ini ya. Student Bentar, bentar. Jadi sama dengan input. sama dengan input yang digambar. Oh ini tinggal spasi-spasi doang ya? Kenapa? Tinggal spasi-spasi doang. Tinggal spasi-spasi aja. Enggak, ini kita masukin dulu. Oh, Coba diketik dulu, masukkan. eh, Kasih tanda petik ya. oh iya betul. Nah, baru kamu enter baris 12-nya dan buat mengurutkan pakai menambahkan pakai ini List. dihapus dulu. Izan kurung tutupnya ke bawah ini. Oh, Nah, untuk mengurutkan gimana? Menambahkan pakai pakai list. pakai list yang append ya. Berarti kita bikin dulu my students variabel ini. My student. Di append ya. Gimana? Dot append. Dot ditempelin dong.
Append, student. Ini ya. Lagi nih, double P ya. Double P sama ada N, sama ada D-nya. Ada D-nya. Kenapa? Oh, nah, Hmm, terus di baris 14 kamu enter, kamu tinggal urutin ya. Berarti caranya mystudents.sort underscore-nya ya. oh ini. My student terus. Itu hapus dulu main dot sort. Oh, Dot udah sort. beres ya. Sip, udah di checklist. Izan, masukin nama belakang misalnya siapa? Udah, Li. Jadi nanti Li-nya ada dua ya. Gitu. Sebentar. Oke, Ah, oh, dari sini. boleh silakan. Oh, ya. Sudah, Izan boleh lihat codingannya dan lihat dulu ada pertanyaan atau enggak. Coba. Hmm. Oh, yang ini itu buat yang ininya. Betul. Hmm. Oh, ini student ini udah jadi variabel apa bukan? Wah, dia hanya apa? Dia kan mengambil student in my students. Jadi dia mengambil Oh, satu-satu dari list my students. Ada lagi? nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Oke, so that's it, Izan. Mungkin hari ini pelajarannya udah itu aja. Jadi kita udah belajar tentang list sama tuple ya. Banyak banget yang kita bisa lakuin dari list sama tuple. Kalau dari Izan nggak ada pertanyaan, nanti kita lanjutin lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, so intinya struktur data ini bisa menyimpan macam-macam nilai. Dan kamu udah tahu ada list sama ada tuple. Ya, oke. Kalau gitu, eh, kita tutup kelasnya dan selamat malam ya, Izan. Bye. Ya, selamat malam.